lagi sampaikan kalau kaum Madian ini dibilangnya bukan sahabat ya. Menurut Ibnu Katsir, kaum Madian dengan kaum Ashabul Aikah itu sama. Justru disebut Al-Aikah dan Madian dalam penyebutan yang berbeda, itu karena Al-Aikah itu adalah sebutan dari penduduk Madian yang durhaka, yang menyembah pepohonan. Ya. Walaupun pengertian pepohonan ini bukan berarti ada sebagian mengatakan mereka menyembah betul-betul menyembah pohon yang mereka punya kekuatan. Tapi dia mengartikan ya kalau konteksnya timbangan ya itu adalah mereka yang menjadikan hasil bumi itu adalah sesuatu yang menjadi segala-galanya untuk kehidupan mereka. Ya, menyembah apa namanya maksudnya menyembah di situ mereka menghalalkan segala cara supaya sejahtera hidup mereka dari hasil bumi yang mereka punya. Nah, eh, Nabi Shu'aib nggak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain ada kata-kata idqala akhuhum Nuh, idqala sahibuhum Hud. Nah, itu ada kata-kata dikata ketika saudara mereka, dikata ketika sahabat mereka, kaum mereka. Nah, begitu Nabi Shu'aib itu kata-katanya idqala lahum Shu'aibun, langsung kata-katanya begitu. Idqala lahum Syu'aib, bukan idqala lahum akhuhum Syu'aib. Nah, itu begitu. Nah, ini maksudnya adalah Nabi Syu'aib tidak disebut sebagai sahabat mereka, sebagai bahagian dari kaum mereka, seolah-olah hubungan nasab mereka menjadi terputus karena sebab mereka durhaka dengan menjadikan pepohonan sebagai kesembahan mereka. Allah murka di situ, makanya Nabi Syu'aib nggak dikatakan sebagai saudara mereka. Seolah Nabi Shu'aib itu adalah orang lain saat itu dari mereka. Nah, itu maksudnya. Kita semua perhatikan ayat-ayat sebelumnya itu bunyi kalimatnya itu adalah misalnya Nabi uh, Lut yang terakhir. Itu bunyi kalimatnya di ayat 161 ya. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ternyata ketika saudara mereka Nabi Lut mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, tapi di ayat ini itqala lahum Syu'aibun. Nah, hanya cukup kalimat itu. Di ayat 142 itqala lahum akhuhum Salih. Nah, ala tattaqun. Itu begitu. Di ayat lagi sebelumnya tentang Nabi eh, Nabi Nabi Hud itu bunyinya kadzabat adunil mursalin itqala lahum akhuhum Hud juga gitu. Ya. Kalau Nabi Nuh sama juga itqalahum akhuhum Nuh di ayat 106. Nah, itu begitu. Jadi ada kata-kata akhuhum, saudara mereka. Atau di ayat yang lain ada sahibuhum. Itu juga penyebutan bagian dari mereka. Nah, tapi di ayat tentang Nabi Syuaib ini kata-kata itu tidak disebutkan lagi. Jadi itqalahum Syuaibun ala tattaqun. Ingatlah ketika uh, Nabi Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Itu aja. Jadi istilahnya Allah memutus seolah-olah mata rantai kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan gara-gara kaumnya betul-betul kaum yang durhaka, yang Allah murka kepada mereka. Maka Allah nggak ingin menyebut Nabi Syuaib bahagian dari mereka. Seolah-olah dia sosok yang berdiri sendiri dari mereka. Meskipun asalnya Nabi Syuaib adalah dari kaum itu. Itu begitu. Itu menurut apa namanya pendapat Ibnu Katsir menerangkan sampai seperti itu supaya menunjukkan pendapat Qatadah itu keliru yang menganggap Ashabul Aikah dan penduduk Madian dianggap sesuatu kaum yang berbeda. Padahal mereka adalah kaum yang sama. Seperti zaman sekarang ya Pak ceritanya. Seperti zaman sekarang. Ya, semua yang Persis. Ada kan macam-macam. Kalau yang ini tentang ekonomi kayak zaman sekarang, betul. Penimbun. Iya, itu aja. Ada penimbun, curang dalam takaran, ya korupsi, bilang jumlahnya sekian padahal jumlahnya tidak sekian misalnya. Itu petani juga gitu, nggak dapat uang, petani itu kecil kasihnya, persis ya. Ada di Quran semua. Hanya itu aja Pak.
Ya, ya, terima kasih Bu Iya, Jaju saya terima kasih memperjelas. banyak, Pak. Iya. Ya. Saya Pak pamit Rus, dulu, Pak, mau pergi, Pak. baik, Makasih. baik, Oh iya, Iya, Alhamdulillah. iya, silakan, iya. silakan, Bu Jaju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, kalau Waalaikumsalam. di Al-A'raf ayat 86 itu menyebutkan dan janganlah kamu duduk-duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman. Kalau di Al-A'raf terkait dengan Nabi Iya, Syuaib ini. iya betul. Itu maksudnya itu sama dengan keterangan mereka yang di dalam ayat ini. Nah, di ayat 183, Pak Idam. 183-nya ya. Ayat 183 itu kan mengatakan wala ta'sau fil ardi mufsidin. 183 surat Asy-Syu'ara ini. Kan ada kata-kata Nabi Syuaib di Ya. ayat 183 mengatakan Oke, wala di ujung. ta'sau fil ardi mufsid, di ujungnya betul. Dan janganlah kalian menjadi orang yang menyebarkan, merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi jangan berbuat kerusakan yang banyak. Jadi jangan di sini bikin kerusakan, di sini bikin kerusakan. Akhirnya semua orang menjadi rusak. Betul kata Pak Idan, terhubung dengan ayat 86 surat Al-A'raf, ini juga kisah Nabi Syuaib. Ya. Kaumnya dilarang wala taqudu bikulli siratin tu'idun. Jangan kalian duduk, ya. Maksudnya jangan kalian nongkrong, berkumpul di setiap jalan, lalu membuat keonaran, membuat hal-hal yang tidak baik, mengganggu orang di jalan, menghalang-halangi orang yang mau berbuat kebaikan. Nah itu disuruh dilarang itu karena kerjaan mereka begitu. Jadi mengelompok di sana, mengelompok di sini, di jalan sana, di jalan sini. Nah, itu kelakuan penduduk Aikah itu. Kerusakan yang mereka buat, itu kerusakan yang melebar, meluas kemana-mana. Nah, itu makanya sifat larangan di surah Al-A'raf, jangan kalian duduk, lalu berbuat kerusakan di tempat duduk kalian itu, nakut-nakuti orang, ya, jangan lewat sini. Padahal lewat situ aman-aman saja, mereka larang, karena dianggap itu adalah area kekuasaan mereka. Mungkin mereka ingin dapat yang dari hasil perkebunan di tempat itu hanya mereka saja, yang lain nggak dapat. Ditakut-takuti orang dengan ancaman-ancaman semacam itu. Ya, Itu jadi maksudnya. mereka ini gambarannya memang yang tadi seperti Pak Rusi, licik ya sebetulnya mereka ini ya. Jadi pinter tapi kemudian nakal-nakalan. Jadi mau Betul. lebih dari hal-hal yang nggak kerja keras. Ya, betul. Itu Pengen masuk dapat korupsi segala ya. kepercayaan. Ya, 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 betul begitu. Jadi makanya, tapi yang begitu itu bukan di satu tempat, di beberapa tempat, banyak tempat mereka melakukan Banyak. itu. Makanya peringatan Allah kepada kaum Nabi Shu'aib adalah jangan mengurangi timbangan, tidaklah menimbang dengan adil. Maksudnya adalah jangan merugikan orang lain dengan perbuatan yang kalian perbuat. Ya bayangkan Ijon tadi juga menimbun salah satu perbuatan mereka, ngumpulin hasil pertanian, setelah dikumpulin mereka timbun, yang dikeluarin ya sedikit. Jadi orang juga makannya sedikit. Nanti di musim paceklik, begitu orang pada kelaparan, dia keluarin yang dia punya, harganya mahal. Nah, dia ngambil kekayaan dengan cara seperti itu. Ya, itu bentuk kejahatan ekonomi ya mirip dengan kondisi kita sekarang ini. Ini Ya. persis ya Pak, dengan Al-A'raf berhentinya juga di Nabi Syuaib juga. Iya, Nabi Syuaib itu kisah Nabi yang terakhir. Karena setelah itu kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Ibrahim, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yahya, Zulkifli dan seterusnya, itu nanti ke belakang. Saya Yang belum utama-utama memang mereka ini. Saya belum sempat bandingin antara dua surat ini, Pak. Kalau urutannya sih kayaknya agak sedikit beda, tapi muatannya terakhir sebelumnya juga kisah Nabi Lut juga gitu. Tapi saya punya kesan di Al-A'raf itu azabnya, Pak, yang lebih utama ya dibandingkan ke apa Ya, perilakunya gitu. Atau apa ya, sama karena saja kan sebetulnya, Pak? beda sedikit. Di surat Asy-Syu'ara ini lebih menekankan tentang uh, apa yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu yang mendapat Oh iya, tantangan yang besar luar biasa untuk menenangkan benar-benar. hati Nabi kita Muhammad SAW agar beliau tidak terlalu
berduka, tidak terlalu bersedih, bahkan hampir seolah membunuh dirinya, bukan membunuh diri dalam arti yang benar, maksudnya membunuh, udahlah, mendingan nggak hidup aja lah, mendingan nggak bisa apa namanya, tidak usah lagi berdakwah kalau kayak begini, toh nggak ada yang dengar. Padahal Nabi Nuh, Nabi Hud, semuanya banyak yang nggak mendengar, dan akhirnya Allah azab kaum mereka semua. Nah itu menunjukkan bahwa Nabi itu tidak sendirian, seperti itu keadaannya. Dan ditutup selalu kalimatnya kan, wa ma aktsaruhum mu'minin, kebanyakan mereka tidak beriman. Selalu kondisinya seperti itu. Sedangkan di surat Al-A'raf itu lebih kepada menekankan kisah-kisah para nabi itu tentang implementasi daripada setelah mereka mengikuti ajaran nabi-nabi yang Allah utus itu, bagaimana hasilnya. Nah, di situ disampaikan oleh Allah bahwa ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang menyusahkan dirimu, wahai Muhammad. Jadi apa yang dialami oleh para nabi-nabi terdahulu, ya tetap mereka bahagia dengan pertolongan Allah. Ya, akhirnya mereka juga selamat dengan pertolongan Allah. Begitu juga yang kau hadapi hari ini. Cuma belum datang aja pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena waktu itu kan Nabi masih di Mekah, belum datang pertolongan Allah. Begitu Nabi sudah di Madinah, mulai banyak yang masuk Islam, sudah banyak yang mengikuti ajaran beliau, dan akhirnya Allah mengizinkan beliau untuk umroh, meskipun tahun ke-6 pertamanya gagal, jadi perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7-nya beliau sudah bisa umroh dan aman karena sudah perjanjian, dan tahun ke-8-nya sudah Fathu Mekah, sudah menguasai kembali kota Mekah, luar biasa. Nah, itu kan agama itu tidak untuk menyudutkan, tapi akhirnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pemeluknya. Jadi tidak benar anggapan kalau ada orang memilih Islam pasti hidupnya akan susah, akan menderita. Nah, kalau pun ada penderitaan dan kesusahan, itu hanyalah bentuk lahiriahnya dari sebagian orang, tapi tetap hatinya hati yang merdeka, hati yang gembira, hati yang bahagia. Nah, karena hakikat kemenangan itu juga adalah di hati sebetulnya, bukan dalam bentuk fisik. Bentuk fisik itu bagian dari kepuasan hati atau kebahagiaan hati seseorang. Saya kira itu. Ya, jadi kalau dari gambaran ini memang di awal ayat Al-A'raf itu memang kan untuk dorongan untuk berdakwah ya Pak ya, untuk berdakwah. Karena memang di awalnya kan cerita di Al-A'raf ini kisah mengenai Nabi Adam yang memang kemudian diajarin kita berdoa, kemudian di akhir Al-A'raf kan diminta lagi gimana cara kita berdoa ya. Jadi kayaknya dorongan untuk ke sana, sedangkan kali ini gimana kita melanjutkan dakwah itu dalam kondisi hasilnya nggak optimum. Mungkin itu kali ya. Ya. Bersabar walaupun hasilnya nggak udah. Tetap yang penting berbuat. Yang penting melakukan sesuatu. Toh nabi-nabi terdahulu juga banyak yang menolak. Ya, sekolah. Jangan pernah kita sedih berlebihan. Melihat atau kita prihatin berlebihan melihat kenyataan umat sekarang ini. Ya. Itu sebetulnya hanya belum nyampe saja. Nanti kita akan sampai kepada ya umat ini kalau betul-betul memahami agama Islam ini dengan benar, maka akan melahirkan sifat-sifat terpuji mereka. Nanti mereka akan kalau mereka betul-betul sudah memahami Islam dengan benar, mereka akan mentaati ajaran Allah dan Rasul juga dengan benar, ketaatan yang menuju kesempurnaan. Ya, setiap ada kewajiban, ada hal-hal yang memang menjadi amalan yang harus mereka lakukan, mereka akan melakukannya dengan penuh keimanan. Lalu kemudian di antara mereka akan terbangun rasa mahabbah, karena mereka berbuat itu tidak sendiri. Ya, kayak kita aja di sini, ada Pak Bagja, ada Pak Idam, ada Pak Azwar, ada Bu Jaju, ada Pak Aryo, ada jemaah-jemaah yang lain. Lama-lama secara nggak langsung kita akan menjadi satu komunitas. Dan nilai iman itu kalau kita pelajari nanti akhirnya kita sampai kepada kita diwajibkan secara tidak langsung untuk merasa hidup itu tidak sendiri. Kita ada saudara kita bekerja sama, dan keimanan kita itu baru dipandang sempurna kalau kita mampu menjadi orang yang lebih mencintai saudaranya daripada dirinya sendiri. Nah, itu akhirnya ada orang yang mau bekerja sama, berjamaah, yang kehidupan persaudaraannya semacam itu. Nah, itu akan terbangun dengan sendirinya. Ya mungkin kita ya nggak sampai seperti itu, tapi boleh dibilang ya kita menuju ke sana. Ya kan, ya kita ini kalau sudah merasa begini ya satu saudara lah kita semua, dan kita merasa
Iya, iya. kesempatan kita hidup ini, nilai pahala yang kita peroleh ya dari kondisi kita hidup saling bekerja sama, saling menghormati, saling ya katakanlah ada yang sakit kita kunjungi, ada yang wafat kita lakukan kewajiban kita terhadap orang yang sudah wafat, ada yang kesusahan ya mungkin kalau kita ketahui kita mendengar kita menolongnya ya, kalau kita nggak tahu ya namanya nggak tahu itu lain lagi. Tapi kalau kita ketahui kita akan membantu dan berikan pertolongan kepada mereka. Keturunan Nabi Ibrahim ya Pak Ustadz. Iya, Nabi Syuaib, oh bukan, salah. Nabi Syuaib itu dia eh, bahagian ya, boleh dibilang mungkin ada garis keturunan Nabi Ibrahim, tapi karena dia hidupnya di tempat yang lain, Nabi Ibrahim kan dulu di daerah Aman Jordan sana. Ini kalau ini dia di timur, lebih ke timur ini Nabi penduduk Madian ini. Jadi ada yang ya bisa aja di keturunan Nabi Ibrahim, tapi tidak garis langsung lah katakanlah begitu. Makanya dia tidak disebut Nabi Bani Israel. Nah, itu begitu kalau Syuaib. Yang disebut Nabi Bani Israel justru adalah Nabi Musa nantinya. Hidup di zaman yang sama dan Nabi Musa sempat ketemu kan dengan Nabi Syuaib dan menikah dengan salah satu anak Nabi Syuaib. Ya, itu begitu. Jadi wallahu alam, mungkin aja ada garis keturunannya tapi tidak yang langsung. Kalau yang langsung itu diantaranya seperti Nabi Musa alaihissalam.